Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Saya Novem Santoso Utauruk. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi tentang wawasan kebangsaan, di mana saya akan mencoba menguraikan secara singkat tentang wawasan kebangsaan, sejarah pergerakan kebangsaan bangsa Indonesia, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, serta sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, yaitu bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Langsung saja, yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya adalah sejarah singkat pergerakan kebangsaan. Sejarah pergerakan kebangsaan merupakan hal yang sangat perlu untuk dipahami karena menjadi dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan secara lebih komprehensif. Fakta-fakta atau peristiwa sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman, yang pada akhirnya mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adapun beberapa peristiwa sejarah pergerakan kebangsaan bangsa Indonesia diantaranya adalah yang pertama, lahirnya Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei tahun 1908 sekitar pukul 9 WIB. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei tahun 1908, di mana para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya para calon dokter, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Berdirinya Budi Utomo sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Indonesia Glugenbau, Jalan Keramat 106 Jakarta. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 1926 di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Peristiwa sejarah berikutnya adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, di mana selanjutnya terdapat juga perbedaan pendapat dari kaum pemuda yang mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, Tunggal Soekarno-Hatta sempat dibawa ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Namun akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, teks proklamasi dibacakan di muka rakyat di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Saksaka merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Sejarah kemerdekaan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa, founding fathers, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan penting bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena gagasan dasar berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, rakyat rela menerima, meyakini, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh, dan mensosialisasikan Pancasila, maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa ditawar-tawar lagi dan harus segera diformulasikan agar Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu.
Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober, diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara. Mengingat saat itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia baru memenuhi sebagian unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu berupa pemerintahan yang berdaulat dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Di samping itu, PPKI juga telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara dan tujuannya. Adapun tujuan NKRI adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan sebagai simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, jadi demikianlah pembahasan singkat mengenai wawasan kebangsaan sebagai tugas learning jurnal Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Angkatan ke-60. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.